I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Perpisahan Marc Marquez dan Repsol Honda terus menyisakan momen indah untuk dikenang. Grand Prix Valencia lalu, Marc Marquez mengucapkan selamat tinggal kepada Repsol Honda setelah lebih dari 1 dekade bersama di MotoGP. Pembalap Cervera akan berada di Gresini Racing musim depan, setelah 3 tahun menandai rentetan hasil terburuk dalam sejarah merek sayap emas tersebut. Kini, MotoGP telah membagikan video yang merangkum segala sesuatu yang tidak terlihat dari GP terakhir Marquez bersama tim dalam hidupnya. Pelukan, penghormatan dan unjuk kasih sayang tak henti-hentinya terjadi sepanjang akhir pekan, di mana sang pilot juga menghadirkan ibu dan rekannya di dalam kotak. Tidak hanya dari tim hingga pembalap, tetapi juga sebaliknya. Pada balapan sprint hari Sabtu, Marquez melewati garis finish di posisi ketiga, setelah menyalip Maverick Vinales di tahap akhir balapan. Begitu balapan selesai, sang pilot mendapat ucapan selamat dari kakaknya Alex, calon rekan setimnya di Gresini, atas podium terakhir etape ini bersama Honda. Sebuah podium yang dirayakan pria asal Cervera itu tampak heboh, sementara ibu dan kepala mekaniknya, Santi Hernandez, tidak dapat menahan air mata mereka. Sudah di dalam kotak, selebrasi dilanjutkan dengan anggota tim lainnya. Pada hari Sabtu, hari itu diakhiri dengan penghormatan baru kepada sang pembalap, termasuk video di mana timnya mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan mengirimkan harapan terbaik untuk masa depan. Marquez kemudian bertugas mengucapkan beberapa patah kata. Dalam hidup, terkadang Anda harus mengambil risiko dan membuat keputusan besar, dan itulah yang telah saya lakukan. Terima kasih kepada seluruh keluarga saya, kepada seluruh tim saya. Pilot memulai sebelum suaranya pecah karena emosi. Dan saya ingin berterima kasih kepada Alberto. Saya berharap kita bertemu lagi di masa depan. Saya akan menikmatinya, tapi tim dalam hidup saya, tim dalam karir saya, adalah tim Repsol Honda. Dan itu akan selalu ada di hati saya. Terima kasih banyak, tutupnya. Sementara itu, sebulan setelah Grand Prix Qatar, masalah Jorge Martin selama Grand Prix terus menjadi perbincangan orang. Setelah apa yang terjadi di landasan pacu Lusail, Martin sendiri menyatakan bahwa dia merasa mereka telah mengalahkannya di luar jalur, dan bukan di jalur itu. Pembalap Pramac juga menunjukkan kemarahannya kepada Michelin. Saya adalah satu-satunya dari 3 kategori yang mengalami hal ini, katanya. Beberapa hari lalu, Piero Taramaso, pimpinan Michelin, yang merespons. Taramaso membela La Gazzetta dello Sport bahwa ban bukanlah sumber masalahnya. Namun sekadar, penampilan yang tidak sesuai dengan ekspektasi Jorge menimbulkan kontroversi dan diskusi. Beberapa pernyataan yang sempat menimbulkan kegaduhan di Pramac. Gino Borsoy, manajer tim satelit Ducati, menanggapi Taramaso dalam pernyataannya kepada media AS. Ketika Taramaso mengatakan bahwa performa Jorge tidak sesuai ekspektasi, saya pikir dia tidak secara langsung menuding Jorge. Karena dia cerdas, dan dia tidak mengatakan Jorge tidak melakukan tugasnya dengan baik, ujarnya. Lebih lanjut, pria asal Italia itu menegaskan, saat ini mereka belum mendapatkan analisa lengkap mengenai ban yang digunakan Martin selama ajang Qatar. Sampai saat ini kami masih menunggu tanggapan dari Michelin untuk analisa lebih lengkap. Analisis pertama terhadap konstruksi ban dilakukan, di mana Michelin mengatakan bahwa tidak ada kesalahan produksi, dan kami setuju bahwa tidak ada kesalahan. Namun kami masih menunggu analisis lengkap mengenai senyawa tersebut. Sebulan setelah balapan kami masih menunggunya. Borso juga membela pengemudinya, dengan alasan bahwa, Martin tentu saja tidak lupa, karena tekanan, untuk mengemudi dari satu hari ke hari berikutnya pada hari Minggu di Qatar. Managing Director Yamaha, Lin Jarvis, berbicara prospek tim Garpu Tala setelah musim depan akan diperkuat Alex Rins dan kepindahan Marc Marquez ke Gresini dari tim pabrikan Jepang. Lainnya, Honda.
Sejak tes Valencia ketika Marc Marquez keluar untuk pertama kalinya dengan mengenakan Gresini di Ducati, perubahan ini lebih dari sekadar resmi. Lin Jarvis telah mengomentari hal ini dalam pernyataan ini karena ketika seorang pembalap legendaris meninggalkan suatu merek, itu harus menjadi alasan kuat mengapa dia memutuskan untuk melakukannya. Jarvis tidak terkejut saat Marquez meninggalkan perusahaan sayap emas, tetapi yang terpenting, dia senang hal itu tidak terjadi di Yamaha. Saya senang gangguan ini terjadi di Honda dan bukan di kami, ujarnya mengenai Marquez dan Honda dilansir dari Motosan. Dengan hanya 2 poin, kami akan berada dalam posisi yang buruk jika Fabio Quartararo meminta hengkang sebelum kontraknya berakhir, aku Jarvis. Saya harap ini adalah sesuatu yang kita hindari di masa depan. Bagaimanapun, Yamaha dan Honda berada dalam situasi serupa, meski menurut saya segalanya menjadi lebih mudah bagi kami karena motor kami tidak bisa diprediksi, tutur Jarvis. Kami masih melihat banyak kecelakaan yang dialami pembalap Honda saat ini, ucap Jarvis berharap Quartararo tetap bersama mereka. Dari luar, keputusan Marquez sangat mengejutkan. Bagi kami, kepergian Marquez pasti menjadi pertanda bagus untuk semakin memotivasi kami dalam memuaskan Fabio dengan memberinya motor yang telah ditunggu-tunggunya, aku Jarvis. Kembali ke bagian pertama pertanyaan Anda, saya akan menjawab ya, tentu saja itu mengejutkan saya. Juara dunia 8 kali dengan kontraknya meninggalkan Honda dalam situasi bencana, tanpa ada yang menggantikannya. Ini gempa bumi, kata Jarvis. Ini adalah motor yang lebih baik tahun depan, tetapi juga untuk musim-musim berikutnya. Lebih lanjut tentang Honda dan Yamaha dalam hal ini, konsesinya. Kami mengharapkan lebih banyak ban untuk pengujian dan lebih banyak sesi pengujian untuk pembalap kami, mungkin paket aerodinamis tambahan atau bahkan pengembangan mesin. Sementara itu, sang legenda sepeda motor, Jorge Lorenzo selaku mantan pebalap Honda menganalisis situasi Luca Marini, pebalap yang baru saja tiba di merek Jepang untuk tahun 2024. Pada kesempatan acara, Carfax, di mana Jorge Lorenzo menjadi duta, ia berbicara kepada media olahraga, AS, dan membuka tentang pemain baru Honda, Luca Marini. Pembalap Italia itu menggantikan Marc Marquez di box Repsol Honda HRC, pada musim 2024. Kata-kata pertama dari 99 menarik perhatian, dia berkata, secara olahraga, saya pikir itu adalah sebuah kesalahan. Ini adalah kesalahan pada tingkat hasil. Dia akan mengalami saat-saat yang buruk, dia akan sering terjatuh, meskipun saya bisa saja salah. Mengenai kata-kata ini, dia menambahkan, saya yakin situasi putus asa Honda telah menciptakan peluang kontrak dan ekonomi bagi Marini, yang pasti akan terus menggunakan Mooni VR46, yang sulit ditolaknya. Jorge menyumbangkan pendapatnya baik sebagai mantan pebalap Ducati maupun pebalap Honda, situasi yang kini dialami Marini, dari Ducati hingga Honda. Penilaian dari juara dunia 5 kali ini adalah, saya akan memprioritaskan memiliki sepeda motor terbaik untuk menunjukkan potensi dan memenangkan kejuaraan. Karena ketika Anda memenangkannya, nilai Anda sebagai pembalap akan selalu lebih tinggi. Mengganti sepeda motor yang pada prinsipnya lebih jelek dari yang Anda punya, demi uang atau tantangan, itu rumit.